Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz bin Arif dari Forum News Network. Setelah memeriksa Ferdinand Huta Heian lebih dari 13 jam, akhirnya penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka dan langsung ditahan. Keputusan penyidik langsung menahan Ferdinand Huta Heian ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Senin malam. Penyidik menetapkan Ferdinand sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti, sementara penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan ternyata dia itu layak ditahan. Sebelumnya kan kepada media, Ferdinand menyatakan dia mempunyai penyakit berat yang sering membuat dia hilang kesadaran. Namun ternyata hasil pemeriksaan dokter kepolisian, kondisi Ferdinand dinyatakan sehat. Berdasarkan pemeriksaan dokter dari Pusdokes, layak untuk ditahan. Itu kutipan dari pernyataan dari Ahmad Ramadan. Alasan penyakitnya ini pula yang semula digunakan oleh Ferdinand sebagai dalih bahwa dia ketika mencuit Allahmu lemah dan Allahku kuat yang menimbulkan kehebohan itu. Selain fakta bahwa dia dalam kondisi sehat, polisi memutuskan menahan Ferdinand karena tadi yang kemarin saya sebut berdasarkan alasan subjektif dari polisi, yakni ada karena khawatir dia melarikan diri, dia menghilangkan alat bukti, dan kemudian mengulangi lagi perbuatannya. Dengan penahanan tersebut, maka kelanjutan kasus Ferdinand ini sangat tergantung hasil pemeriksaan dari penyidik lebih lanjut ya. Apakah kasusnya itu nanti sudah dinyatakan lengkap P21 setelah dikirimkan kejaksaan, dan kemudian apakah jaksa bisa kalau sudah dianggap lengkap kemudian membawanya ke pengadilan. Ini yang harus kita tunggu. Untuk sementara nih, episode dari Ferdinand Huta Heian ini berhenti dulu sampai di sini ya. Sampai nanti kita menunggu proses di peradilan digelar. Menanggapi keputusan Mabes Polri menjadikan Ferdinand sebagai tersangka dan langsung ditahan ini, Ketua Umum KNPI Haris Pertama itu menyambutnya secara positif. Kan seperti kita ketahui, yang melaporkan pertama kali kasus ini adalah DPP KNPI, dalam hal ini yakni Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Melalui press release-nya yang disebar ke media, ada 3 poin yang disampaikan oleh KNPI. Yang pertama terkait penetapan tersangka saudara FH, begitu rilisnya. KNPI menyatakan tidak benci kepada pribadi saudara FH, tetapi tidak setuju dan menolak perilaku yang bisa membahayakan persatuan nasional. Kedua, KNPI menolak segala model sikap dan perilaku yang bisa membangkitkan permusuhan antara kelompok dan golongan di Indonesia yang majemuk ini, dan mendukung sikap aparat yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif terhadap siapapun yang melanggar hukum serta mengancam persatuan nasional. Ketiga, kasus saudara FH harus menjadi pelajaran bagi seluruh anak bangsa untuk bersikap dan berperilaku yang bijaksana dan dewasa, serta sesuai dengan semangat persatuan nasional yang berbineka tunggal ika. Salam hormat, Haris Pertama, Ketua Umum DPP KNPI, dan kemudian Gandung RN Huda, Sekretaris Jenderal DPP KNPI. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh DPP KNPI ini. Kasus semacam ini harusnya memang tidak boleh terulang lagi. Mengolok-olok, apalagi membuat cuitan, ungkapan pernyataan dengan narasi menghina dan merendahkan kepercayaan, ini kan termasuk dalam kriteria penodaan agama. Majelis Ulama Indonesia dalam Istimewa tahun 2021 sudah membuat semacam panduan dan kriteria apa saja yang dimaksudkan dengan penodaan agama. Tentu dalam hal ini kaitannya dengan penodaan agama Islam ya. Disebutkan begini, 1, kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan. Itu pertama, A itu Allah Subhanahu wa taala, B Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, C kitab suci Al-Qur'an, D ibadah mahdoh seperti puasa, zakat, dan haji, E sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, F simbol-simbol dan atau syair agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, dan azan. Nah, jadi di situ Ferdinand masuk yang kriteria yang nomor 1 tadi ya, ini berkaitan dengan nama Allah. Nah, yang kedua, termasuk dalam tindakan penodaan agama, sebagaimana disebut dalam angka 1, adalah perbuatan yang dilakukan namun tak terbatas dalam bentuk A. Pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya. Ini pernah terjadi di Prancis yang juga menimbulkan kehebohan ya, karikatur terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian B, pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublish ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media publik lainnya. C, pernyataan dan ucapan di muka umum dan media. 3, menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan, dan simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan oleh agama hukumnya haram. 4, terhadap perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan, dan simbol dan atau syiar agama yang disakralkan agama harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini jelas nih kriterianya dari MUI ya, dan ini baru dibuatnya. Dan kemudian MUI juga memberikan rekomendasi untuk menciptakan kerukunan umat beragama, maka harus dilakukan komunikasi, dialog, dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Harus ada peraturan perundang-undangan yang kuat dan tegas untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan memberi sanksi tegas bagi pelaku, garis miring organisasi yang melakukan penodaan, garis miring penistaan agama, yang dapat menimbulkan konflik antar dan intern umat beragama. Negara harus bertindak tegas dan adil atas segala bentuk tindak pelanggaran yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan beragama sampai kepada akar masalah atau menjadi penyebab konflik berdasarkan undang-undang seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Dari kriteria dan rekomendasi jelas ya bahwa penodaan agama itu tidak hanya ditujukan kepada orang di luar agama Islam, dalam kasus MUI ini, dalam kasus agama Islam ya, penodaan agama Islam yang direkomendasikan oleh MUI. Jadi kalau kemarin misalnya ada upaya dari Ferdinand untuk menyatakan bahwa dia mu'alaf, tetap saja dia terkena aturan semacam ini. Kriteria jelas disebutkan bahwa ini bukan hanya antar tapi internal juga, intern dari umat Islam sendiri bisa dikenakan itu. Kalau saya baca-baca kriteria tadi tidak hanya bisa digunakan oleh umat Islam dan penegak hukum, juga umat non-Muslim itu dengan membaca tadi dia bisa memahami jangan sampai kemudian melanggar rambu-rambu tersebut. Sebaliknya juga bagi umat Islam harus juga memahami jangan sampai melakukan penodaan agama lain di luar Islam. Ini kasus yang terbaru, yakni video viral yang ada seorang yang menendang sesajen. Ini harusnya tidak perlu terjadi. Islam kan jelas mengajarkan toleransi. Ada ayatnya dalam Al-Quran nih, surat Al-Kafirun yang menyatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas itu sebuah prinsip toleransi yang menjunjung tinggi kepercayaan dan menghormati kepercayaan agama lain. Meskipun kita tidak sepakat dengan pandangan, dengan keimanan mereka, tapi kita tidak boleh menghina mereka. Dan juga bukan berarti bahwa toleransi itu mencampur adukan agama atau yang belakangan ini sering digembar-gemborkan sebagai prinsip pluralisme. Pluralisme ini adalah pemahaman atas kemajemukan dengan menghargai adanya perbedaan. Bukan berarti menyamakan semua agama sama dan kemudian kita melakukan ritual yang sama. Ini saya kira pemahaman pluralisme yang tidak tepat. Jadi persis seperti apa yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun tadi ya, agamamu bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku, kira-kira begitu. Itu terjemahan bebasnya. Kalau soal itu sudah kita junjung tinggi, menurut saya ada soal lain nih yang sangat serius bagi bangsa ini, yakni tradisi mencari-cari kesalahan pihak lain dan kemudian melaporkan kepada polisi. Bahkan kita tahu nih ada sekelompok orang itu yang kerjanya melaporkan pihak lain yang dianggap berseberangan, walaupun sebenarnya nggak ada urusannya dengan dia ini. Jadi memang ini spesialis tukang lapor ke polisi. Dalam demokrasi kita itu harusnya menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Nah kita juga harus bisa membedakan tuh yang cuma sekedar caci maki di media sosial, kemudian mendiskreditkan pihak lain. Dan ini mesti kita bedakan. Jadi mana yang caci maki dan mana yang bersifat kritik. Nah, kemudian jangan sedikit-sedikit lapor polisi, khusus untuk produk-produk jurnalistik. Nah, kalau ngomong produk jurnalistik, tentu saya akan spesifik ngomong dari FNN. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, itu ada yang disebut hak jawab dan hak koreksi. Nah, saya perlu jelaskan sedikit nih, kalau hak jawab ini adalah yang bersangkutan merasa dirugikan. Jadi, kalau Anda merasa bahwa ada pemberitaan FNN yang merugikan Anda secara personal, itu Anda berhak menggunakan hak jawab. Ini
aturan undang-undang loh yang menyatakan begitu. Kode etik juga diatur begitu. Sementara hak koreksi itu adalah siapa saja, nggak harus ada yang terlibat dalam pemberitaan itu. Anda nggak bukan bagian dari yang diberitakan itu, tapi Anda tahu bahwa itu ada kesalahan dalam pemberitaan di FNN. Anda berhak menggunakan hak koreksi. Nah, ini mekanismenya sudah diatur. Jadi Anda bisa menggunakan hak jawab atau hak koreksi. Dan apabila kemudian ternyata Anda sudah menyampaikan hak jawab itu diabaikan oleh Forum News Network atau media-media lain, Anda bisa melaporkan itu ke Dewan Pers. Ini jangan langsung ke polisi ya, karena apa? Karena Dewan Pers dan polisi itu punya MOU, Memorandum of Understanding, yang menyatakan bahwa untuk produk-produk berkaitan dengan sengketa produk jurnalistik itu maka harus dikembalikan dulu ke Dewan Pers. Anda jadi bisa melaporkan kepada Dewan Pers, nanti Dewan Pers yang akan memutuskan apakah itu memang ada unsur pidana. Atau kalau memang masih berkaitan dengan sengketa pers, itu biasanya Dewan Pers akan memerintahkan media itu untuk menayangkan hak jawab itu. Dan kalau kemudian ternyata misalnya masih membandel dan kemudian ada unsur pidana, itu barulah Dewan Pers kemudian bisa merekomendasikan kepada Polri untuk memproses itu secara pidana. Tapi sekali lagi saya ingatkan, setiap kali ada sengketa jurnalistik, apalagi media-media yang cukup kredibel yang melakukan pemberitaannya dengan memperhatikan kode etik jurnalistik, saya kira bukan saya kira, Anda harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, Anda harus menggunakan tadi itu hak jawab atau kemudian langsung menempuh melalui mekanisme Dewan Pers apabila hak jawab Anda itu diabaikan oleh media yang di mana Anda merasa dirugikan. Sampai di situ tuh ya kita perbincangan kita kali ini. Ini lelah juga ya kalau setiap kali kita selalu menghadapi kasus-kasus semacam ini. Ada selalu ada penistaan agama, ada caci maki, terus dan semuanya kemudian berujung pada polisi. Kasihan Pak polisi, banyak hal-hal lain yang masih bisa ditangani oleh polisi, harus ditangani, bukan bisa ditangani, yang lebih urgent yang ditangani polisi daripada sekedar melapor ini. Apalagi sekarang ini kan polisi juga untuk kasus-kasus yang personal itu biasanya polisi akan melakukan mediasi. Nah, ini. Tapi saya kira sebelum ke polisi, gunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang pers, yakni gunakan hak jawab atau hak koreksi. Saya Arsul Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.